Pak, pohon belimbing uluh di rumah daunnya sudah lebat dan terlalu tinggi, hampir nyentuh kabel listrik yang ada di jalan. Saya khawatir kalau musim hujan ambruk. Boleh nggak Pak pohonnya dipangkas? Oh, iya boleh. Nanti biar saya yang sediakan tukang dan ongkosnya. Baik Pak, terima kasih. Pak, sebelum ditebang itu belimbing uluhnya diambilin dulu ya. Rencananya mau saya bagi-bagikan ke tetangga. Oh, iya Neng. Heh, ngapain kamu? Nebang pohon, Ti. Siapa yang nyuruh? Ya, yang punya rumah, Ti. Nggak bisa. Pohon ini punya saya. Nggak bisa ditebang. Ada apa, Uti? Kok rame-rame di depan rumah saya? Rumah kamu? Heh, kamu itu cuma ngontrak di sini. Kok berani-beraninya kamu nebang belimbing aku? Uti, saya sudah lapor Pak Ridwan dan sudah disetujui. Tukang ini juga Pak Ridwan yang bawa. Nggak iso. Ridwan itu nggak tahu apa-apa. Pohon ini aku yang nyiramin. Aku yang ngerawat selama rumah ini kosong. Kok bisa main tebang aja tanpa izin aku? Tapi kalau nggak ditebang nanti roboh, Uti. Sok tahu. Belimbing seger-seger kok mau ditebang. Mana ini buahnya? Rontok semua. Nggak ditebang habis, Uti. Cuma dipangkas saja biar nggak bahaya. Nanti juga tumbuh lagi. Ya, tapi izin saya dulu. Saya yang ngerawat pohon ini. Kamu cuma ngontrak, cuma nerima beres aja. Ini buahnya juga hilang semua. Nggak hilang, Uti. Sudah diambilin sama tukangnya tadi sebelum dipotong. Mana? Itu ada di teras. Sabar ya Mbak, Uti memang begitu wataknya. Makanya kita yang ngerawat Uti nggak ada yang mau bermalam di rumah Uti. Oh gitu. Emang kamu anaknya Mbah Uti? Oh bukan, saya cuman perawat aja. Oh, emang anaknya Uti kemana? Anaknya Uti cuma satu, istrinya nggak mau tinggal dengan Uti. Makanya anaknya minta tolong ke kami untuk ngerawat Uti. Oh gitu. Pantesan, aku yang tetangganya aja nggak betah tinggal di sini. Neng, maaf kalau bisa sampah-sampahnya itu dibungkus kresek sebelum dibuang, biar nggak berceceran dan bau. Tapi Pak, setiap buang sampah saya masukkan ke dalam kantong kresek dan diikat. Nggak pernah langsung cemplung ke tong. Tapi saya kadang nemu kresek jeroan ikan, kulit-kulit ayam di kresek tapi nggak diikat. Jadi airnya luber kemana-mana dan bau. Kok aneh ya? Aku nggak pernah buang jeroan ikan. Karena tiap beli selalu minta dibersihkan ikannya. Loh, Uti buang sampah di tempat saya? Iya, kenapa? Uti kan ada tong sampah sendiri. Kenapa di kami? Tempat sampahku itu bersih, nggak bau kayak punya kamu. Uti, tong saya bau juga karena sampahnya Uti. Biarin, suka-suka saya buang sampah di mana. Kamu tok yang protes. Tetangga-tetangga lain gak protes kok kalau aku titip sampah. Terus, tong sampah Uti buat apa kalau Uti buangnya nitip ke tetangga? Ya, buat kalau aku nyapu di jalan. Uti, kan udah ada tong sampah sendiri-sendiri. Dibuang di rumah Uti aja lah. Terserah saya. Saya ini bayar iuran ya. Jadi suka-suka saya mau buang di mana. Wong sama-sama diangkut. Tong sampah saya bau, Uti. Uti kalau buang sampahnya nggak diikat rapat. Arek kok nyocot. Nggak urus. Sejak ditegur itu, Uti malah semakin sering buang sampah di tong kami. Bahkan kadang nggak dimasukkan tong, ditaruh gitu aja di atas tutup tongnya. Akhirnya tong sampah kami singkirkan. Jadi sampah kita keluarkan di hari sampah diangkut, taruh di depan pagar kondisi sudah terikat. Bu, si Manda kan sekarang udah punya suami ya? Kenapa dia nggak ikut nyumbang bayar air? Tiap bulan menantu ibu terus yang bayar air ke sini. Ya kalau anakku Manda yang bayarin, harusnya Ai pasang meteran air PDAM sendiri aja. Jangan gabung dengan meteran air aku lagi. Brian, ibu mau berangkat umroh. Ibu udah nabung selama 2 tahun ini. Ibu dapat WA kalau bulan depan berangkatnya. Tapi uangnya masih kurang. Bisa nggak kamu tambahin uang ibu? Ibu, maaf banget. Usahaku lagi menurun. Uang kami juga untuk sehari-hari pas-pasan. Umroh itu bagi yang mampu, Bu. Kalau uang ibu belum cukup dan masih bingung cari uangnya, itu namanya masih belum mampu. Tapi kan jagung kamu di sawah sudah hampir panen itu. Coba kamu pinjam uang dulu sama tengkulak. Nanti kalau sudah panen dibayar. Bu, itu sawah kan punya istri aku. Aku malu. Ya jangan gitu. Kan kalian udah jadi suami istri. Udah berkeluarga. Saling bantulah.
Tapi Bu, aku nggak pernah pinjam uang sama orang. Kalau kepepet butuh uang, kami pinjam ke keluarga istri. Bahkan makan pun aku pakai gajinya dia. Malu Bu. Umroh itu sunnah Bu, jangan dipaksakan kalau belum mampu. Ibu juga masih punya angsuran di bank. Ya udah, kalau kamu nggak bisa bantu ibu nyari pinjaman di lain aja. Akhirnya, mertuaku memaksakan berangkat umroh. Entah dapat pinjaman dari mana. Mau tidak mau, acara sebelum berangkat dan oleh-oleh sepulang umroh, semuanya kami yang tanggung. Bu, maaf, uang angsuran ibu di bank udah jatuh tempo. Hah? Angsuran yang mana ya? Perasaan ibu udah lunas. Ya belum lah Bu, masih ada 13 bulan lagi. Masa sih? Hitungan ibu udah lunas kok. Ya, mertuaku seperti amnesia dengan hutangnya itu. Kami pun sudah muak untuk menanyakannya. Akhirnya aku dan suamiku yang membayarnya. Raisa, aku dengar sekarang kamu udah bangkrut dan udah bercerai dengan suamimu. Apa? Siapa yang bilang? Aku yang memberitahu mereka. Mas, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Bukannya kamu udah kasih kekayaan keluargamu ke aku? Sekarang aku kasih kekayaan ini ke Ninda sebagai hukuman karena kamu sudah sakitin dia. Apa? Aku nggak pernah nyakitin dia. Kalau kamu nggak rebut Eka, aku nggak bakal mabuk sampai dinodai. Raisa, itu semua salah kamu. Mas, sebelum kita nikah, kamu sendiri yang bilang mau nikah sama aku. Aku memang menikah denganmu, tapi hatiku hanyalah untuk Ninda. Mas, aku ini istri kamu. Kita udah cerai. Nggak mungkin. Aku nggak pernah tanda tangani surat cerai. Kamu tanda tangan. Gak cuma surat cerai, tapi sertifikat rumah, surat perusahaan, surat wasiat, dan juga surat semua aset. Kamu tanda tangani. Sayang, ada surat pembelian yang harus ditanda tangani. Asal kamu tahu, penyakitmu itu, aku juga yang meracunimu. Raisa, aku benar-benar ingin kau mati. Cukup, jangan sentuh anakku lagi. Tenanglah Raisa, ayah dan ibu ada di sini. Walaupun harta keluarga kita sudah dikuras Eka, tapi ayah dan ibu sudah mendapat investor baru. Kita pasti bisa bangkit lagi. Ibu, ayah. Ayo kita pergi. Mereka gak akan bisa pergi. Ayah, awas! Ibu, ayah. Raisa. Gimana Raisa? Kamu udah milih mau menikah dengan siapa? Ibu yakin kamu pasti memilih Eka. Karena dari kecil kamu selalu bilang ingin menikah dengan Eka. Eka, aku gak nyangka bisa terlahir kembali. Kali ini, aku tidak akan memberikanmu kesempatan. Aku akan membalas semua perbuatanmu. Revan? Ibu, aku pilih dia. Revan Pratama. Apa? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Bagaimana cara Raisa membalas perbuatan Eka mantan suaminya? Dan siapakah Revan? Temukan jawabannya di Melolo, drama yang berjudul Kawin Kontrak Kilat, gratis.